Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng aku Ria. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, baik, di episode ini aku mau coba sharing penyebab uang selalu habis padahal sudah hemat. Nah, buat yang pengen tahu pembahasannya, boleh simak video ini sampai selesai. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe dan nyalakan loncengnya dari sekarang biar nanti dapat pemberitahuan kalau ada video terbaru dari aku. Dan seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, di sini aku nggak ada niatan untuk menggurui, aku cuma pengen sharing aja. Berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, baik, langsung aja yang pertama, penyebab uang selalu habis padahal sudah hemat, yaitu terlalu banyak cicilan. Nah, coba siapa di sini yang cicilannya terlalu banyak, melebihi batas kemampuan? Ya iyalah, mau teman-teman hemat gimana pun, nggak jajan, nggak memenuhi keinginan, kalau cicilannya terlalu banyak, pasti uangnya akan selalu habis. Makanya usahakan kalau punya cicilan jangan lebih dari 30% pendapatan. Biar apa? Biar masih bisa memenuhi kebutuhan dengan layak, biar masih bisa menabung ya, menabung target, menabung dana darurat. Tapi aku tuh kalau nggak punya cicilan nggak bakalan punya rumah, nggak bakalan punya kendaraan, nggak bakalan mencapai target. Iya, boleh punya cicilan, tapi kata aku tadi jangan melebihi batas kemampuan ya. Jadi usahakan kalau punya cicilan yang penting aja. Misalkan nih, nyicil rumah. Jadi jangan ditambah lagi nyicil apa? Nyicil baju, nyicil tas, nyicil skincare. Pokoknya yang tidak terlalu penting menurut teman-teman jangan nyicil. Kayak gitu ya, meskipun sepele kok, sehari cuma 1.000 atau mungkin sebulan cuma sekian, tapi kan kalau terlalu banyak itu bisa membebani. Makanya ayo mulai sekarang kalau misalkan pengen membeli sesuatu, biasakan menabung ya. Kalau udah mampu baru dibeliin, jangan memaksakan, karena kalau memaksakan teman-teman sendiri yang repot. Teman-teman nggak mau kan banyak pikiran, pusing, kehabisan uang untuk memenuhi kebutuhan kurang. Jadi silakan introspeksi diri, apakah penyebabnya itu dari cicilan teman-teman yang terlalu besar atau penyebab yang lain. Kalau memang dari cicilan teman-teman yang terlalu besar, mulai sekarang jangan terlalu banyak lagi ngambil cicilan yang kurang penting, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, penyebab uang selalu habis padahal sudah hemat, yaitu pengeluaran dadakan yang terlalu sering. Nah, coba mulai dari sekarang kita minimalisir pengeluaran dadakan. Karena seringkali pengeluaran dadakan itu ada karena keteledoran kita. Contohnya nih, dalam hal merawat barang kita, HP dibiarin gitu aja, tahu-tahu keinjak, tahu-tahu jatuh, harus diperbaiki ya, diservis mengeluarkan uang. Atau mungkin nih kita punya barang yang ibaratnya jarang dipakai, disimpan gitu aja, giliran mau make nggak ada, harus beli lagi. Nah itu kan udah merupakan pengeluaran dadakan. Penyebabnya siapa? Diri kita sendiri karena teledor. Makanya usahakan nih, kalaupun ada pengeluaran dadakan, ya bukan karena keteledoran kita. Kayak misalkan kondangan, kata aku tadi ya, nengok orang sakit. Nah pengeluaran dadakan yang seperti itu aja. Jangan pengeluaran dadakan yang penyebabnya karena keteledoran kita. Jangan seperti itu ya. Atau mungkin nih teman-teman HP-nya rusak ya, bukan karena keteledoran teman-teman, udah takdirnya aja, ibaratnya udah rusak ya karena udah kelamaan make. Nah coba konsultasi, sekiranya masih bisa diperbaiki. Jangan aji mumpung pengen beli HP yang baru, padahal masih bisa diperbaiki nih itu HP, tapi alasan aja karena pengen upgrade ke HP yang lebih canggih, padahal kita nggak terlalu butuh gitu ya, tidak menunjang pada keseharian atau mungkin pekerjaan kita. Nah jangan aji mumpung seperti itu, jangan diada-ada lah pengeluarannya. Udah tahu ya, nyari uang susah, pengeluaran banyak, aduh please jangan diada-ada lagi ya teman-teman. Kalau masih bisa minimalisir, kita minimalisir ya. Ada yang rusak masih bisa perbaiki, ya kita perbaiki. Nggak usah beli yang baru. Karena lumayan kan pengeluarannya. Kasihan nanti teman-teman ya, uangnya habis terus. Kecuali kalau memang mampu beli, tidak merusak keuangan. Aku mah beli daripada ini rusak, ada kok uangnya, nggak mengganggu tabungan. Ya silahkan, gak jadi masalah. Cuman kalau misalkan hal tersebut malah membuat keuangan teman-teman berantakan, uang tabungan habis, untuk kebutuhan kurang. Nah jangan memaksakan seperti itu ya, diperbaiki. Kalau masih bisa diperbaiki. Intinya kita harus mau meminimalisir pengeluaran yang sekiranya masih bisa kita minimalisir. Kayak gitu ya.
Kemudian yang ketiga, penyebab uang selalu habis padahal sudah hemat, yaitu penghasilan tetap sementara kebutuhan naik. Nah, bisa jadi penyebab uang selalu habis padahal teman-teman itu udah hemat ya, udah ibaratnya menahan keinginan, tapi tetap aja uang habis, tetap aja uang nggak cukup. Bisa jadi penghasilan teman-teman itu tetap sementara harga kebutuhan semakin meningkat. Nah, kalau seperti itu gak ada lain solusinya, ya harus menambah penghasilan, cari penghasilan tambahan. Karena ya itu benar-benar penghasilannya tidak cukup untuk kebutuhan. Kalau memang teman-teman itu udah gak banyak keinginan ini itu ya. Jadi teman-teman bisa cek nih, misalkan nih penghasilan teman-teman itu taruh kata 2 juta rupiah. Dihitung-hitung ternyata kebutuhan juga 2 juta atau mungkin 2,5 juta. Itu udah gak ada jatah untuk self reward, gak ada jatah untuk keinginan, udah gak ada jatah untuk apapun ibaratnya selain kebutuhan. Berarti kan udah jelas banget ya itu kebutuhannya terlalu besar sehingga penghasilan tidak bisa mencukupi kebutuhan. Kata aku tadi, solusinya tidak lain dan tidak bukan harus mencari penghasilan tambahan. Agar apa? Agar bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Syukur-syukur kalau penghasilan tambahannya bisa juga untuk menabung dana darurat ya, karena dana darurat itu penting banget. Bila mana amit-amit nih kita kehilangan pekerjaan, kita sakit, atau ada pengeluaran yang benar-benar urgent cukup besar, kalau kita nggak punya dana darurat, nggak punya tabungan sama sekali ya susah ya, ujungnya malah pinjam sana sini. Aku doain nih mudah-mudahan ya teman-teman itu diberi kelancaran dalam mencari rezeki yang halal dan barokah, dimudahkan segala urusannya ya, dan aku doain mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin sekian ya pembahasan di episode ini mengenai penyebab uang selalu habis padahal sudah hemat. Sekali lagi aku nggak ada niatan untuk menggurui, aku cuma pengen sharing aja. Berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Kalau suka dengan video ini boleh like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.